Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat datang kembali di Bimbel Channel. Moto kita adalah belajar itu menyenangkan. Pada materi kali ini adalah khususnya pernafasan pada hewan. Nah, hewan ini memiliki alat pernafasan yang berbeda-beda. Yang pertama, ada yang bernafas dengan kulit. Ada juga yang bernafas dengan trachea. Ada juga yang bernafas dengan insang. Dan seperti manusia, ada juga yang bernafas dengan paru-paru. Betul sekali. Nanti akan kita bahas hewan-hewan apa saja yang bernafas dengan alat-alat pernafasan tersebut. Yang pertama, sahabat Bimbel, adalah sistem pernafasan pada cacing. Cacing tanah bernafas menggunakan permukaan kulit. Permukaan kulit cacing tanah ini selalu lembab dan mengandung banyak kapiler darah. Bisa kita lihat pada gambar, ini adalah proses masuknya O2 atau karbon dioksida, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh oleh kapiler-kapiler darah, dan kemudian dikeluarkan juga oleh kapiler darah melalui permukaan kulit berupa CO2 atau karbon dioksida. Pernapasan hewan yang kedua, sahabat Bimbel, yaitu serangga. Serangga ini bernafas menggunakan trachea yang berupa saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Nah, ini adalah contoh serangga bernafas menggunakan trachea. Sahabat Bimbel, pernafasan pada hewan yang ketiga adalah pernafasan pada ikan. Nama lain ikan ini adalah Pisces. Mungkin ada adik-adik yang punya tanggal lahir itu ya, Pisces ya, itu berarti ikan bintangnya. Nah, ikan ini bernafas menggunakan insang. Insang ikan ini berjumlah 4 pasang yang terletak di kanan dan kiri kepala. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis yang berwarna merah muda dan selalu lembab. Nah, ini insang pada ikan. Ada 2 di kanan dan di kiri. Warnanya merah muda dan selalu lembab. Sahabat Bimbel, pernafasan pada hewan yang keempat adalah pernafasan pada katak. Adik-adik sudah tahu ya, adik-adik sahabat Bimbel, bahwa katak ini termasuk hewan amfibi. Artinya hewan yang hidup di 2 alam, bisa di darat dan bisa juga di air. Pernapasan pada katak ini ada dua model. Yang pertama ketika katak
kecil atau menjadi berudu. Bernafasnya menggunakan insang. Akan tetapi ketika sudah dewasa, kata ini bernafas dengan paru-paru dan permukaan kulitnya. Yang berikutnya, sahabat bimbela, adalah pernafasan pada reptil. Reptil ini bernafas menggunakan paru-parunya seperti manusia. Akan tetapi paru-paru reptil ini hanya terdiri dari beberapa lipatan yang berfungsi untuk memperbesar permukaan pertukaran udara. Reptil yang hidup di air seperti buaya dan kura-kura, sahabat bimbela, dapat menutup lubang hidungnya agar air tidak masuk ke paru-paru. Sahabat bimbela, organ pernafasan yang berikutnya adalah pada burung. Burung ini bernafas menggunakan paru-paru. Ini paru-parunya. Udara masuk melalui lubang hidung, lalu menuju tenggorokan, dan akhirnya menuju ke paru-paru. Nah, selain paru-paru, burung ini juga memiliki pundi-pundi udara. Ini pundi-pundi udaranya. Ini fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan udara yang digunakannya saat terbang. Jadi saat terbang, burung tidak melakukan pernafasan dengan cara menghirup udara, melainkan menggunakan udara yang sudah tersimpan di dalam pundi-pundi udaranya. Yang terakhir, sahabat bimbela, adalah pernafasan pada mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui. Mamalia ini bernafas menggunakan paru-paru. Ada beberapa mamalia yang hidup di laut. Contohnya adalah lumba-lumba dan paus. Lumba-lumba dan paus akan menuju permukaan laut untuk mengambil udara sebanyak-banyaknya hingga paru-parunya penuh dengan udara. Demikian adik-adik, sistem pernafasan pada hewan, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa alat respirasi atau pernafasan pada hewan ini bervariasi antara hewan yang satu dengan hewan yang lain. Ada yang berupa paru-paru, ada yang berupa insang, ada yang berupa kulit, trachea, dan paru-paru buku. Bahkan ada beberapa organisme yang belum mempunyai alat khusus sehingga oksigen berdifusi langsung dari lingkungan ke dalam tubuh organisme tersebut. Demikian materi kita kali ini. Sampai jumpa di materi-materi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.